Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 17 November tahun 2024 adalah hari Minggu biasa ke-33. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Daniel bab 12 ayat 1 sampai 3. Aku, Daniel, mendengar malaikat Tuhan berkata, pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni siapa saja yang didapati namanya tertulis dalam kitab. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang abadi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 11 sampai 14 dan ayat 18. Saudara-saudara, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa, dan sesudah itu Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang Ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban itu saja, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi, apabila untuk semuanya itu sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus.
Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai 32. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pada masa itu, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pula, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang-orang zaman ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan Putra pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah manusia diciptakan untuk kekudusan dan kesempurnaan. Hari ini penulis surat Ibrani mengingatkan bahwa sebagai Imam Agung, Kristus telah melakukan pelayanannya dengan mempersembahkan kurban penghapus dosa untuk menyempurnakan mereka yang dikuduskannya. Sekarang Ia duduk di sebelah kanan Allah, menantikan saat musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Itulah timeline dan dinamika sejarah penyelamatan manusia dengan dinamika dan tujuan akhir yang jelas, yakni melepas manusia dari dosa dan menjadikannya sempurna dalam kekudusan hidup agar tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Namun kenyataan hidup menunjukkan fenomena yang sungguh menyesakan. Memandang enteng kesalahan dan dosa, bahkan kejahatan menjadi budaya banyak orang zaman ini. Orang dengan mudah membenarkan diri dengan berkata, "Kita ini hanya manusia biasa. Manusia tidak pernah bisa luput dari kesalahan dan dosa." Bersalah dan berdosa adalah hal yang normal dan manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Pikiran, sikap, dan pola sedemikian melemahkan semangat juang untuk menjadi manusia yang lebih baik dan benar.
Orang bangga bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan sepakat bahwa berdosa dan berbuat salah itu biasa. Lebih parah lagi, orang mulai menganggap perbuatan jahat seperti korupsi, penggelembungan anggaran, bahkan penyalahgunaan milik umum dan kekuasaan sebagai hal biasa. Saudara terkasih, bersyukurlah hari ini bacaan kitab suci mewartakan kepastian bagi perjalanan hidup manusia. Menurut antifon pembuka, hidup manusia adalah rancangan Allah Sang Pencipta kehidupan. Sabda Tuhan menyatakan bahwa hidup manusia mempunyai asal-usul dan tujuan akhir yang jelas. Allah sendiri asal dan tujuan hidup manusia. Manusia ditargetkan dengan sasaran terakhir perjalanan hidupnya, yakni persekutuan dengan Allah. Ia akan mengumpulkan orang-orang pilihannya di hadapannya. Ternyata, setiap orang tercipta karena pilihan dan keputusan Allah sendiri, dan semua dipanggil untuk mencapai persekutuan hidup abadi bersama Penciptanya, menjadi kudus seperti Allah sendiri yang kudus adanya. Untuk perjalanan mencapai tujuan itu, Tuhan sendiri telah menunjuk dinamika dan prosesnya yang harus dijalani oleh setiap calon anggota persekutuan para kudus Allah. Setiap orang perlu berkomitmen hidup untuk mengikuti rancangan Tuhan, menjadi orang bijaksana yang hidup menurut hukum-Nya. Perjalanan siara hidup abadi ini menuntut kerinduan dan ketekunan untuk berkumpul bersama Tuhan dan sesama. Kebersamaan dengan Tuhan dan sesama memampukan setiap peziarah membaca dan mengerti tanda-tanda zaman secara benar dan tepat guna. Berdoa dan berjaga bersama menjadi dinamika hidup kaum imam dan bangsa yang kudus. Inti perkumpulannya adalah korban Kristus yang menyempurnakan kekudusan dan kebijaksanaan manusia. Pembaktian hidup dan persembahan diri bagi Tuhan dan sesama menjadi puncak dan kepenuhan kebijaksanaan hidup bangsa yang kudus dan kaum imam. Dalam terang kurban Kristus, setiap orang berkembang menjadi manusia yang dikehendaki Allah dan menjadi berkat bagi sesama sebagai buah martabat dirinya sebagai imamat rajani dan bangsa yang kudus. Saudara-saudariku terkasih, hari ini ada peringatan bahwa bersama Tuhan dan sesama, setiap orang seharusnya berjalan menuju persekutuan para kudus. Ini bukan soal waktu kapan hal itu berakhir, tetapi soal komitmen apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya agar setiap orang mencapai tujuan akhir itu dalam rentang waktu yang diberikan Tuhan baginya. Ketekunan dalam doa, kesetiaan pada sabda Tuhan, dan ketekunan menghayatinya dalam hidup menjadi dinamika progresif, merealisasikan apa yang dirancangkan Tuhan sebagai kehormatan, keselamatan, dan kepenuhan hidup setiap orang pilihannya. Dengan cara itulah, setiap orang mengukir dengan indah namanya atau hakikat dirinya dalam daftar kitab kehidupan.
dengan menuliskan nama itu ketika ia tekun berjaga dan berdoa, serta berkorban bersama Kristus dengan menghadiri perkumpulan bersama Tuhan dan sesama selama di dunia fana ini. Sehingga pada perjumpaan final raya bersama Tuhan dalam kemuliaannya, kita hadir dan kuat berdiri di hadapannya, dan nama kita tercatat dengan jelas dan indah dalam kitab kehidupan. Ketika nama dipanggil dengan bangga dan penuh sukacita, setiap orang dapat berdiri di hadapan Tuhan dan menjawab, "Ya, aku hadir." Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.